Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Wijaya, SEMAK, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Serang Raya. Dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, di antara dharma tersebut adalah bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori akuntansi. Mata kuliah teori akuntansi merupakan mata kuliah wajib program studi akuntansi yang terdiri dari 3 SKS yang diajarkan pada semester 7. Secara umum, tahapan dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang saya lakukan diantaranya adalah pembukaan dan persepsi, kegiatan inti, dan penutup. Pembukaan dan persepsi yaitu di mana saya melakukan pengkondisian para mahasiswa untuk siap belajar. Dilanjutkan dengan salam pembuka dan bertanya kondisi mahasiswa, berdoa, dan melakukan kegiatan absensi. Persepsi bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa untuk dapat fokus pada materi yang akan disampaikan. Dan hal yang saya lakukan adalah dengan memberikan ice breaking atau games. Setelah mahasiswa fokus pada dosen, mahasiswa diajak untuk mengulas kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini. Lalu berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu penanaman konsep atau materi pokok bahasan yang diajarkan pada para mahasiswa, dan tentu saja dilengkapi dengan kegiatan umpan balik. Dan berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah pengamatan sekaligus penilaian tentang pemahaman materi yang sudah disampaikan. Dilanjutkan dengan memberikan informasi materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, dan dilanjutkan penutup. Setelah mempelajari mata kuliah teori akuntansi, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai pengetahuan tentang konsep dasar teori akuntansi, sejarah dan perkembangannya, serta fenomena dan tren penelitian dalam bidang akuntansi. Materi yang disampaikan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi pada 3 poin. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum, yang pertama adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Lalu yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk aspek capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu pertama, menguasai pengetahuan perumusan pemecahan permasalahan dalam konteks penelitian di lingkungan bisnis, ekonomi, manajemen, dan hukum komersial. Lalu berikutnya adalah mampu mengambil keputusan secara profesional berdasarkan keilmuan bidang akuntansi. Untuk aspek pengetahuan, yaitu mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni mahasiswa harus dapat menunjukkan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai karakteristik pokok dari akuntansi dan bidang ilmu lain yang terkait, meliputi berbagai konsep dasar teori akuntansi, serta mengidentifikasi secara akurat fenomena di bidang akuntansi sebagai topik penelitian. Dari CPMK diturunkan menjadi beberapa sub CPMK dan dituangkan dalam kepada 14 materi. Literatur yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronus dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapanpun atau asinkronus. Dalam mendukung sistem pembelajaran tersebut digunakan beberapa media pembelajaran, yakni Learning Management System atau LMS,
LMS di Unsera menggunakan Spada Unsera. Kemudian kami pun menggunakan media sosial seperti YouTube, atau Zoom Meeting dan Google Class. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah teori akuntansi adalah mixed metode. Tujuannya agar metode yang digunakan lebih efektif. Metode tersebut diantaranya adalah ceramah. Kemudian ceramah merupakan suatu penyampaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah teori akuntansi adalah mixed method. Tujuannya agar metode yang digunakan lebih efektif. Metode tersebut diantaranya yaitu metode ceramah. Merupakan suatu cara penyampaian pembelajaran dengan lisan atau penjelasan langsung pada mahasiswa. Dan tentu saja metode ini sangat cocok digunakan untuk materi-materi yang memerlukan banyak penjelasan. Berikutnya adalah problem based learning. Adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang mahasiswa untuk belajar. Model pembelajaran ini dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada mahasiswa, di mana mahasiswa terlibat untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. Dengan demikian, mahasiswa akan dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Berikutnya adalah project based learning. Adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Lalu berikutnya adalah student centered learning. Adalah metode pembelajaran yang berfokus untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis peserta didik, sehingga peserta didik mendapatkan porsi untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya tentang evaluasi perkuliahan. Hal ini dilaksanakan guna menilai mahasiswa secara objektif dan tentu saja untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Ada 6 indikator yang kami gunakan. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 10%, kemudian kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 20%, UAS bobot 30%, dan kehadiran dengan bobot 10%, dan terakhir adalah attitude dengan bobot 20%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui penilaian secara terbuka dan dapat disepakati bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah teori akuntansi. Mari kita saksikan sesi materi pada mata kuliah teori akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Ada yang belum? Ada yang sudah? Baik, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi kembali ya. Di materi kita sebelumnya yaitu tentang tren teori akuntansi ya, yang pertama. Dan sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu menurut cara dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan coba absen dulu ya teman-teman. Ada yang tidak masuk hari ini kira-kira? Oke, saya akan lihat dulu absennya ya. Haris, Ika, Intan, Linda, izin. Gimana teman-teman, semangat semuanya? Oke, sebelum belajar kita akan coba membuat teman-teman makin semangat ya, dan akan lebih fokus gitu ya. Saya akan coba ajukan sedikit pertanyaan ya. Saya pengen tahu teman-teman fokus nggak nih pagi-pagi hari ini. Ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Nah, kita akan coba bangun fokusnya dulu ya. Saya akan bertanya dan tolong jawab dengan cepat ya. Siap ya? Siap. Awan warnanya? Yang cepat dong. Yang cepat, yang keras ya. Awan warnanya? Lagi ya. Awan warnanya? Susu warnanya? Sapi minum? Air.
Tepuk tangan dong. Ya, benar. Ya, berarti masih semangat ya, masih fokus. Hari ini kita akan coba lanjutkan mata kuliah kita ya tentang teori akuntansi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penerapan prinsip konservatisme dalam akuntansi. Ya, ada yang masih ingat kira-kira materinya tentang prinsip konservatisme dalam akuntansi? Saya minta teman-teman untuk menjelaskan pengertiannya dulu deh. Apa itu prinsip konservatisme? Siapa? Tri. Ya, silakan Tri. Prinsip konservatisme itu adalah prinsip yang didasarkan pada kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Apa ya maksudnya ya kira-kira? Atau kita tanya dulu ya, tujuannya buat apa sih sebenarnya? Silakan, ada yang mau? Ya, silakan. Haris. Karena prinsip kehati-hatian tadi, jadi tujuannya itu adalah untuk menekan optimisme dari pengusaha untuk dalam melaporkan laporan keuangan itu agar labanya terlalu besar-besar. Oke. Agar meminimalisir optimisme dari pengusaha ya, supaya laba yang dilaporkan itu tidak terlalu tinggi. Oke. Jadi tadi ya, prinsip kehati-hatian tujuannya adalah untuk meminimalisir ya sebenarnya. Nah, ketika meminimalisir laba atau kita melaporkan laporan keuangannya, ketika misal kita menggunakan prinsip konservatisme itu, kira-kira ada nggak sih sebenarnya yang pro kontra ya? Dan ternyata memang ada yang dia memang menerapkan prinsip konservatisme dan ada juga yang tidak. Nah, kira-kira pro kontranya itu apa ya? Silakan, Teguh. Silakan, Teguh. Ya, jadi kalau menurut saya apa ya, penerapan pro kontra dari teori konservatisme itu sendiri, kenapa pro? Karena teori konservatisme itu sendiri itu bisa meminimalisirkan perusahaan terkait tentang manajer perusahaan yang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Itu kalau alasan pro-nya. Nah, kalau alasan kontranya kenapa sedikit perusahaan yang atau mungkin tidak ada yang menggunakan teori konservatisme, karena informasi keuangan yang dihasilkan dari penerapan teori konservatisme itu sendiri kan tidak sesuai dengan keadaan nyatanya, yang dibuat lebih kecil itu, jadi informasi keuangan yang dihasilkan itu tidak andal. Oke, betul ya, betul sekali. Jadi memang ketika penerapan konservatisme ini tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra ya. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya, tentang teori akuntansi. Bentar, saya bukakan dulu. Baik, kita akan coba mempelajari tentang tren akuntansi ya, dalam teori dalam akuntansi yang part kedua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang konservatisme dalam akuntansi dan sekarang kita akan coba mempelajari tentang tren-tren apa sih sebenarnya yang bisa teman-teman gunakan nantinya untuk penelitian. Karena tren ini cukup baguslah kita teliti ya. Dan juga nanti teman-teman pun bisa mengetahui sebenarnya permasalahan dalam akuntansi ini apa saja gitu. Yang memang itu sebenarnya sebagai akibat dari orang-orang akuntan ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Pilot, pramugari, belakangnya apa? Pesawat apa itu? Pesawat Garuda Indonesia. Ya. Saya akan tunjukkan video tentang Garuda Indonesia, ya. Kira-kira setelah melihat video tadi apa yang teman-teman bisa sampaikan gitu kira-kira? Tadi video bercerita tentang apa sih? Perjalanan, perkembangan ya, dari tahun ke tahun Garuda Indonesia, ya kan? Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bukan itu, ya. Nah, kita lihat nih dari video tadi terlihat bahwa Garuda Indonesia itu kayaknya baik-baik aja gitu.
ya kan? Terlihat baik-baik saja, dan kita tahu bahwa Garuda Indonesia itu maskapai yang terbaik. Oke, kita lihat. Ini ada catatan kasus PT Garuda Indonesia tahun 2004 dan sampai 2009. Ya. Ternyata cukup banyak, dan ini masih belum semua yang saya catat di sini. Ada kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce oleh Garuda Indonesia. Jadi ketika pengadaan pesawat itu ada terjadi kasus suap, ya, supaya pengadaannya lewat pihak ketiganya, ya. Kemudian ada kasus laporan keuangan Garuda. Sampai saat ini pun, ya, masih terjadi kasus yang serupa yang tentang laporan keuangan yang terjadi di Garuda Indonesia. Lalu Garuda Indonesia kena denda 190 miliar oleh pengadilan Australia. Lalu Direktur Garuda Indonesia rangkap jabatan. Nah, yang sempat viral kemarin, ya, bahwa Garuda bawa selundupan Harley and Brompton. Nah, itu sempat viral banget. Siapa yang bawanya? Pilotnya, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, jadi di dalam pesawat itu bawa Harley dan Brompton, gitu. Yang memang seharusnya ketika dibawa itu ya harus kena pajak dulu, ya kan? Nah, ini adalah kasus-kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Nah, kira-kira pertanyaannya, kenapa sih kok itu bisa terjadi, gitu? Ya, kenapa kok itu bisa terjadi? Kira-kira kenapa? Nah, ini masih bisa kita menjadikan isu dalam penelitian akuntansi, ya. Nah, ini terkait dengan apa ini? Terkait dengan GCG juga, ya. Good Corporate of Governance. Bisa bantu saya untuk baca GCG itu apa? Ya. Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Baik. Tadi di Kimia Farma juga disebutkan kan nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan, kata gitu, ya. Mereka menerapkan itu. Tapi bagaimana ketika nilai perusahaan itu di situ ada sebuah integritasnya, ya, ada integritas kejujuran. Karena kejujuran itu tidak hanya kepada salah satu pegawai saja, ke semua pegawai pun harus terlibat, ya, baik itu accountingnya, manajernya, direkturnya, semuanya. Sehingga ketika perusahaan itu dijalankan, dia berjalan dengan baik dan benar, begitu, ya. Nah, sebenarnya apa aja sih prinsip-prinsip dalam GCG ini? Kita lihat. Ini biasanya disingkatnya dengan tarif. Tarif. Apa tarif itu? Transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Oke, bantu saya untuk bacakan transparansi apa sih? Ya, siapa? Transparansi secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders. Oke. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira contoh transparansi apa sih kalau dalam perusahaan? Transparansi. Menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Silakan. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira apa? Contohnya, misal teman-teman nih bekerja di dalam sebuah perusahaan. Si perusahaan itu dia akan melakukan rekrutmen misal. Kira-kira prinsip transparansinya di mana? Ayo, silakan. Teguh, kira-kira silakan Teguh. Apa Gue? Transparansinya kalau misalkan perusahaan itu tadi melakukan rekrutmen, prinsip transparansinya itu kayak misalkan diketahui gitu dari semua orang yang ikut interview ada berapa, terus nanti hasilnya itu diumumin kayak siapa aja yang keterimanya, siapa aja yang enggaknya, terus kayak
dikasih tahu juga kayak kalau di interview tuh misalkan orang ketemu tuh apa aja sih yang ditanyain kayak gitu. Oke, betul ya. Jadi mulai dari awal perekrutan, informasi awal ya itu disampaikan kepada publik. Ya, informasi itu tidak hanya disampaikan kepada di pemilik perusahaannya saja, di dalam perusahaannya tidak seperti itu. Pernah dengar ya? Ada informasinya hanya internal aja katanya gitu. Ya karena tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang dalam juga gitu yang masuk untuk bekerja di perusahaan itu. Pernah dengar seperti itu? Nah, artinya dia tidak menerapkan transparansi. Ya. Oke, lanjut. Kejelasan fungsi, accountability, ya. Silakan, bisa bantu untuk bacain. Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Apa contohnya? Teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan, memiliki job desk yang jelas, ya, sehingga nanti pekerjaannya akan berjalan dengan baik dan benar. Misal bagian accounting, ya udah bagian accounting, tidak mengurusi bagian pajak gitu. Bagian accounting dan bagian finance dijadikan satu, itu masalah. Ya, teman-teman yang membayar, misal teman-teman bagian finance ya, teman-teman membayar tagihan. Kemudian teman-teman juga yang mencatat, teman-teman yang megang uang juga. Kira-kira dampaknya apa? Kecurangan, ya, ada fraud di situ. Ya, makanya ketika accountability ini dilaksanakan, ya insya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan perusahaan itu berjalan baik dan benar, tidak terjadi fraud. Nah, seperti itu. Nah, terakhir adalah fairness. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, stakeholder itu banyak. Selain pemilik saham, apalagi stakeholder? Siapa lagi? Debitur, apalagi? Siapa lagi? Karyawan, stakeholder. Ya, karyawan stakeholder. Siapa lagi? Supplier. Semua orang yang berkaitan dan berhubungan dengan perusahaan itu dikatakan dengan stakeholder yang memiliki kepentingan gitu. Ya, yang berkepentingan di dalam perusahaan itu. Termasuk kita. Ya, kita pun sebenarnya stakeholder kalau kita memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada sebuah isu gitu ya. Isu ini juga bisa dijadikan untuk penelitian teman-teman. Ya, isu apa itu? Isu tentang bagaimana hubungan antara investor dan manajemen. Ya, di dalam investor dan manajemen ini dia punya kepentingan masing-masing. Kira-kira investor dia punya kepentingan apa? Apa? Yang keras? Investor ada kepentingannya buat dapetin laba dari dividen yang dibagikan. Oke, karena dia sudah berinvestasi di situ, dia ingin dapat dividen yang besar. Gitu ya. Nah, gimana dengan manajemen? Apa kepentingan manajemen? Teman-teman nih bekerja di sebuah perusahaan, ya, pengen apa sih ketika bekerja itu? Pengen bonus, pengen gaji yang besar, pengen ya? Pengen lah, saya juga pengen kok. Nah, di situ ada kepentingan nih. Manajemen pengen gaji yang besar, investor juga pengen dapat dividen yang besar. Ini kan ada tarik menarik gitu. Sedangkan investor ini bisa dikatakan adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, manajemen adalah orang yang mengelola perusahaannya. Ya. Bagaimana mempertemukan kedua kepentingan itu? Nah, teori ini berlandaskan dari conflict of interest. Di mana si manajemen dia punya kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Wah. Si manajemen ini punya kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan, memaksimalkan dividen. Dia harus bekerja untuk para investor gitu. Dan prinsipal dia punya hak atas investasinya.
Namun di sisi lain prinsipal tidak memiliki informasi yang memadai. Nah, ini jadi masalah juga. Bisa saja laporan keuangan itu dibuat ya oleh seorang manajemen, oleh seorang manajer dengan cara memanipulasi laba. Bisa saja, bisa juga seperti itu. Kenapa? Ya karena seorang manajer tadi punya kepentingan supaya saya bisa dapat bonus katanya gitu. Bisa dapat bonus yang besar. Ya. Nah, di sisi lain agen berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Ya, masing-masing punya tarik-menarik kepentingan. Itu jadi masalah. Itu menjadi masalah yang umum yang ada di sebuah perusahaan dan ini sangat menarik untuk diteliti. Ya. Nah, saya ada kuis ya, ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Kuisnya gamesnya masih tentang materi ini. Ya, jadi yang memperhatikan pasti bisa. Ya, saya minta tolong keluarkan handphonenya. Sudah kebuka? Oke, di situ ada link dan pinnya. Namanya gimana itu? Namanya nama masing-masing ya. Nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Nah, pinnya bisa masuk gak? Belum ya, karena saya belum start. Oke, kita akan mulai. Di situ ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Ya, siap ya? Coba Malik Pak. Waktunya masing-masing berbeda kok. Oke, kita akan lihat. Mulai. Oke, silakan dimulai. Nanti kita akan lihat siapa yang juaranya. Itu beda soal. Aduh, Sini. langsung lupa. Sementara juara pertama Haris. Oh, naik nih, Rizka. Mengalami kesalahan. Ada bahwa jokiannya apa? Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi kita juga sudah coba mengevaluasi ya dengan memberikan sedikit games. Jadi teman-teman sudah tahu ya bagaimana materi tadi yang disampaikan ya. Yang juara 1 saya ucapkan selamat ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang berbeda ya. Tapi masih dalam pembahasan yang sama, yaitu kita akan coba mencari isu-isu yang hangat dalam penelitian akuntansi ya, untuk mendukung teori dalam akuntansi tersebut ya. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.